Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isnania, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris yang ditempatkan pada program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Nomor induk dosen nasional saya 11 19 09 8801. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan narasi bidang pengajaran dalam rangkaian pernyataan dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD OKTPT, sertifikasi dosen tahun 2024. Adapun video pembelajaran ini akan dibagi dalam beberapa komponen yang meliputi delivery atau penjelasan deskripsi mata kuliah, kemudian interaksi dalam kelas, dan juga assessment, penilaian pada pembelajaran mata kuliah yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama, kita akan memasuki komponen pada delivery, yaitu deskripsi mata kuliah yang saya pilih, yaitu mata kuliah Teaching English for Young Learners. Mata kuliah Teaching English for Young Learners ini memiliki kode PBI 1535 dengan bobot SKS 2 pada semester ganjil semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang memuat bahasan diantaranya teori perkembangan dan perolehan bahasa anak, prinsip dan metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, media pembelajaran bahasa Inggris, 4 keterampilan atau skill bahasa Inggris, dan assessment dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di akhir perkuliahan, mahasiswa nanti diharapkan mampu mendemonstrasikan skill, metode, dan strategi mengajar yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak dan mengembangkan media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berbasis teknologi. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai moral dan etika akademik. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi pendidikan bahasa Inggris melalui perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru pendidikan bahasa Inggris. Adapun CPMK yang ada pada mata kuliah ini diantaranya yaitu yang pertama, mampu menjelaskan karakteristik perkembangan anak, mahasiswa mampu menjelaskan teori perolehan dan perkembangan bahasa anak, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, mahasiswa mampu menjelaskan metode pembelajaran bahasa Inggris, mahasiswa mampu mendemonstrasikan 4 skill bahasa Inggris for young learners, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan media pembelajaran English for Young Learners, dan mampu mendesain asesmen pembelajaran English for Young Learners. Kita akan memasuki pertemuan ke-10 yang mana mahasiswa bisa menerapkan keterampilan atau mendemonstrasikan keterampilan reading to young learners. Teaching reading to young learners. Pustaka atau referensi yang dipakai yaitu buku referensi yang berdasarkan hasil integrasi penelitian saya pada tahun 2020 kemarin dengan judul Analisis Kebutuhan Pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris untuk Anak Usia Dini Sekolah Dasar, dan juga menggunakan buku karangan Jack C. Richard tahun 2006 dengan judul Interchange Intro 3rd Edition, dan buku pendukung lainnya. Metode dan sistem perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Student Center Learning yang mana berfokus kepada siswa dalam pembelajaran. Misalkan dalam kegiatan discussion, small group discussion, atau misalkan dengan project based learning, kemudian berkelompok dengan menerapkan pendekatan yang komunikatif. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan kontrak perkuliahan di awal semester, yaitu sebanyak 14-16 kali pertemuan, disertai dengan UTS dan ujian akhir semester. Metode perkuliahan kita dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan pedoman akademik dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan melalui strategi
ceramah, diskusi, presentation, demonstration, dan project. Media pembelajaran yang biasa saya gunakan yaitu adalah PowerPoint dan juga menggunakan aplikasi teknologi seperti WordWall, Quizzes, Microsoft PowerPoint, dan juga sosial media, Instagram. Kemudian, perangkat kerasnya bisa menggunakan LCD untuk menayangkan PowerPoint dan juga speaker. Untuk yang kedua, komponen yang kedua adalah interaction. Saya berinteraksi dengan berfokus kepada mahasiswa yang mana mereka aktif dalam diskusi kelompok kecil, mereka aktif melakukan kegiatan, mereka aktif melalui pembahasan yang sesuai dengan minat mereka. Saya menggunakan teknik communicative approach, yang mana merupakan pendekatan komunikatif. Pada mata kuliah Teaching English for Young Learners ini, saya berfokus kepada mahasiswa yang menerapkan prinsip pembelajaran student center, yang mana seperti nanti yang akan kita lihat, saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok dengan tugas untuk mendiskusikan bersama beberapa materi seputar teaching reading to young learners yang telah saya paparkan sebelumnya melalui PowerPoint. Jadi mereka berkreasi, menemukan sendiri masalah, menemukan sendiri beberapa teknik dalam mengajar reading to young learners. Saya melakukan permainan games berupa hot potato yang memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk berkontribusi, untuk menjawab, dan melakukan presentasi di depan. Adapun sistem penilaian di dalam mata kuliah ini berdasarkan pedoman akademik UNOCASL, yang mana saya mengikuti bobot nilai dari A, itu yang paling istimewa, kemudian B+, baik sekali, B baik, kemudian C cukup baik, C cukup, D kurang, dan E gagal. Aspek yang dinilai untuk menentukan bobot nilai akhir meliputi kehadiran sebanyak 10%, performa sebanyak 30%, penugasan sebanyak 30%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%. Nilai akhir mata kuliah merupakan hasil penjumlahan 5 komponen tersebut yang dibagi 5. Kriteria penilaiannya berupa ketepatan menjelaskan atau mendemonstrasikan materi yang sudah dibahas, kemudian kekreatifan saat mengerjakan proyek. Adapun scoring rubrik presentasi meliputi indikator penilaiannya, yaitu penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, komunikatif, dan kebenaran konsep. Skor akhir adalah jumlah skor yang diperoleh dibagi 4. Kemudian, rubrik penilaian untuk presentasi proyek meliputi kriterianya kreativitas, isi atau konten, variasi, dan presentasi. Dengan skor akhir yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Demikian pemaparan saya. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm perfect today. Before start the lesson, let's start the lesson by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau mengecek absen dulu terlebih dahulu. Nih, ada beberapa orang di absen. Coba Miss panggil satu-satu ya. Mahmudah? Good. Nurul Huda? Very good. Masih ingat? Ada yang masih ingat tentang how to teach speaking? Coba kita remember. Come on. Silakan, ada yang bisa? Masih ingat how to teach speaking? Ada metode interview, call respon, sama dialog, audio, dan CLC. Very good, Ella. Ya, karena hari ini kita telah mempelajari, kemarin itu telah mempelajari teaching speaking. Today we are going to continue the lesson. It's all about
skill dalam bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan teaching reading skill to ESL Young Learners. Nah, coba dilihat dari gambar ini ya. Dari gambar ini, mereka sedang belajar ya dengan menggunakan apa di situ? Ada apa? Ada buku. Oke. Now, karena hari ini Miss mau menjelaskan mengenai reading skill. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Capaian pembelajaran kalian yaitu ya, kalian akan mampu menganalisis, merekonstruksi dan menerapkan konsep kurikulum, pendekatan strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru bidang pendidikan bahasa Inggris ya. Kalian dalam capaian mata kuliahnya, kalian mampu menjelaskan teaching English skill for young learners. Nah, jadi kalian akan bisa menjelaskan mengenai mengajar English skill untuk anak-anak. Terus kemudian sub CPMK pada hari ini ya, kita akan mempelajari tadi teaching reading skill for ESL young learners. Jadi sub materi kita adalah teaching reading. Nah, kemudian indikator keberhasilannya kalian dinilai dari ketepatan menjelaskan dalam teaching reading English skill for young learners. Nah, begitu. Baiklah, yang kita gunakan ya, referensi yang kita gunakan beberapa buku ya, terutama kemarin yang telah Miss bagikan referensi utamanya adalah buku dari Interchange ya, Interchange yang warna kuning itu. Terus kemudian modul pembelajaran kita yang telah Miss susun dan juga nanti beberapa suplemen. Oke, kita mulai ya. Coba dilihat di sini. Jika ada ingin input. Yang pertama ada, kita bisa dapat ilmu dari yang namanya apa? Listening. Oke, good. Setelah mendengarkan hear, good ya. Berarti ini adalah hear. Nah, mendengar sebuah kata ya sebelum bisa mengucapkannya. Kan kita mendengar dulu sebelum bisa ngomong. Oke, kita lihat contohnya. Nah, look at this. Ya, ada beberapa kalimat. Ya, these are some sentences di sini. Ada yang pertama, coba dilihat ada berapa kucingnya? 2 ya. Oke, mungkin sama tapi karena lebih dipertajam dia kucingnya itu ada di atas karpet ya, ada di atas karpet, ada di atas apa namanya? Pokoknya di atas hambal aja bahasa kita tuh lah. Nah, ini. Coba a cat, repeat after me. A cat. A mat. A cat on a mat. Oke, bisa kelihatan perbedaannya ya? Apa di situ? Tentang foniknya, tentang bunyinya. Cat, mat. Jadi berhubungan cara mendrilling, mengulang tentang huruf terakhirnya. Cat, mat, ya dan lain-lain. Coba lagi nih, sampai sini ya, sampai sini. Sulit nggak kira-kira mengajari dengan teknik untuk reading skill?
Tadi metodenya apa aja tadi? Yang pertama dengan fonik ya, dengan fonik ya. Dari penjelasan Miss tadi, nih Miss mau memberikan sebuah pertanyaan untuk memastikan kalian paham apa enggak. Oke, ya, sebutkan yang termasuk salah satu teknik reading skill. Salah satu saja. Come on. Ya. Look and say. Perfect. Yang lain? Reading aloud. Very good. Yang lain? Apa? Phonics. Nice. Come on, yang lain banyak lagi. Oke, dari sini ada nggak yang mau ditanyakan terlebih dahulu seputar method ya atau teknik how to teach reading for English young learners? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang group 1 ya, please grouping with your group 1 to and get along with group 2 sama juga ya 1 2 3 4. Silahkan bergrup dengan teman-temannya ya. Miss akan membagikan ya kertas sebanyak 4 sesuai dengan jumlah grup kalian ya. Ini berisi tentang pembagian mengenai methods ya yang telah kita bahas tadi. Silahkan kalian tambahkan, kembangkan menurut kalian seperti apa metode yang dipakai yang bagusnya ya, terutama menggunakan media yang menarik. Menggunakan media yang menarik, entah itu pakai manual seperti misalkan pakai gambar atau pakai LCD ya, atau menggunakan games dengan Kahoot, Quizizz dan lain-lain. Tuliskan seperti apa metodenya, langkah-langkahnya dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan tadi ya di per grup ini salah satunya ya. Pokoknya kalian berdiskusi bagaimana metode itu dipraktekkan dengan menguraikan di langkah-langkahnya ya. Oke. Take 1. Ambil. Dijelaskan tadi, terserah ya, kalian kembangkan saja sesuai dengan kreativitas kalian. Let me check. Miss coba cek ya gimana. Kalau grup 1, grup 1 menggunakan metode apa? Video based learning. Video based Learning. Oke, based learning ya, berdasarkan video. Oke. Grup 2 sebelah mana? Grup 2 sebelah sana ya? Atau sebelah sini? Grup 2 hot potato. Ini anggap saja batu kentangnya sangat panas ya, panas sekali, seakan-akan tidak bisa berada di tangan kalian lama. Jika berada di tangan kalian lama, ini akan gosong. Nah, jadi di offer ke temannya ya, di offer ke temannya, siapa yang kena giliran Miss selesai menyanyikan lagu, grup itulah yang akan presentasi duluan ya. Oke, siap? Ready? Oke, mulai dari sebelah kanan deh. Nih, sebelah sini. Miss suka lagunya Coconut. Nah, COCONUT NUT NUT COCONUT NUT. Stop. Iya, silakan grup 2 ya untuk presentasi ya. Silakan berdiri. Gimana kira-kira? Misalnya ini tadi apa dalam bahasa Inggrisnya? Oke, untuk memastikan mereka paham atau tidak ya.
mewarnai mereka. Setelah murid mengerti, murid dipersilakan untuk mengerjakan dan mewarnai kertas bergambar tersebut. Jadi kan tadi sudah dipandu gurunya kayak cara mengerjakannya. Nah, yang murid itu dipersilakan sudah untuk menggambar. Lalu juga kayak murid itu Dikasih praktik, memberikan praktik kepada murid. dikasih tahu juga kayak yang penjelasan di bawah itu harus dibaca karena ada saatnya itu tuh didiskusikan ke muka. Ke depan. Selesai mengerjakan, murid diminta untuk maju ke depan, menjelaskan dan mendiskusikan kepada teman-temannya. Setelah selesai didiskusikan, murid dipersilakan duduk dan mengumpulkan tugas, lalu guru bisa memberi nilai. Seperti itu. Oke, bisa dipraktekkan sebentar? Ini contohnya lemon. Tapi lemon ini diberi kertasnya tuh lemon ini kan ada warna. Ini masih belum ada warnanya, masih polos. Jadi muridnya tuh mewarnai lemonnya nih. Dan murid tuh harus memahami tulisan yang di bawah sini. Setelah itu, pas sudah diwarnai lemonnya nih, sudah tahu juga tulisannya, murid tuh dipersilakan maju ke depan untuk mendiskusikan ini warna apa dan ini buah apa. Gitu. Oke. Oke, very good. Yeah, thank you. Give applause for them. Ya. Silakan ya, duduk kembali. Nah, tadi kan kita telah mempelajari ya macam-macam metode dan teknik dalam pengajaran how to teach reading for EYL atau English for Young Learners. Dan ketika kita tadi sudah menampilkan beberapa macam metode, kalian kira-kira masih ingat? Coba kita simpulkan sama-sama. Apa saja metode yang bisa dipakai untuk mengajar reading ya untuk EYL? Coba, come on. Tadi sudah dipelajari. Coba disebutkan sama-sama. Yang pertama bisa menggunakan look and say. Terus apa lagi? Phonics. What else? Apa lagi? Oke, what else? Graphic organizer yang diminta mereka tadi? Iya, kemudian diminta untuk mewarnai dan video based project bisa ya. Oke. Nah, ketika ini sudah kita selesai mempelajari ini, nanti untuk minggu depan ya, ini kan ada tadi tentang mempraktekkan. Kita akan bikin videonya, simulasikan, dan nanti kalian akan simulasikan bergrup tadi, upload di highlight masing-masing Instagram kelas yang sudah kita bikin ya. Jadi di situ kelompok 1, tadi kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bikin videonya simulasi selama 5 menit, upload di highlight video pembelajaran di Instagram. Nah, untuk minggu depan let's study, kita mempelajari topik tentang tadi masih tentang English skill, yaitu nanti writing skill ya. Masih mengenai skill tapi tentang writing skill. Oke, thank you for today ya. Tetap semangat, keep study hard ya. Coba untuk mempelajari reading, membaca walaupun dengan yang kecil ya. Kalian mencoba hal-hal yang yang sedikit, tapi nanti ketika dikumpulkan akan jadi banyak. Jadi reading from hal-hal yang kecil, yang singkat misalkan, atau kata-kata yang sederhana, nanti ketika sudah tiap hari diulangi, di repeat, itu akan menjadikan kebiasaan, menjadi sebuah habit. Oke, thank you for today ya. Kita tutup sama-sama. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan berkahnya, mendapatkan ilmunya. Oke, jangan lupa untuk tugasnya tadi ya di-upload di sosial media kita di Instagram kelas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.